Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang samudera menghantam lambung kapal kayu dengan suara menggelegar, seolah-olah langit dan laut sedang bersatu untuk menelan siapa saja yang berani melintas. Di tengah amuk badai yang mencekam di perairan Selat Madura, kepanikan pecah, suara jeritan penumpang beradu dengan deru angin yang menusuk tulang. Di antara tumpukan barang dan wajah-wajah yang pucat pasi karena ketakutan, duduk seorang pria dengan ketenangan yang tak masuk akal. Beliau adalah Muhammad Khalil, seorang pemuda yang kelak akan mengguncang jagat ruhani Nusantara dengan gelar Syekhona Khalil Bangkalan. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya menyimpan kedalaman samudera yang jauh lebih tenang daripada badai yang sedang mengamuk di luar sana. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi banyak orang, kapal itu adalah peti mati yang sedang menunggu waktu untuk tenggelam. Namun bagi Syekhona Khalil, setiap guncangan adalah zikir, dan setiap tetesan air laut yang masuk ke dalam kapal adalah pengingat akan keagungan Sang Pencipta. Fakta pertama yang harus kita pahami adalah bahwa karomah beliau tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari ketaatan yang mutlak dan rasa lapar akan ilmu yang tak pernah terpuaskan. Saat itu, beliau sedang dalam perjalanan spiritual, membawa beban sejarah di pundaknya dan doa-doa keselamatan bagi umat di hatinya. Di tengah keputusasaan para penumpang yang mulai kehilangan harapan, Syekhona Khalil tetap tak bergeming. Bibirnya terus bergerak dalam senyap, melantunkan asma Allah yang membuat dinding kapal seolah berhenti bergetar setiap kali namanya disebut. Drama memuncak ketika persediaan air tawar di dalam kapal habis total akibat perjalanan yang terhambat badai selama berhari-hari. Bayangkan rasa haus yang membakar tenggorokan di tengah lautan luas yang asin. Anak-anak kecil mulai menangis sejadi-jadinya, sementara orang dewasa hanya bisa menelan ludah yang kering. Kematian karena haus tampak lebih nyata daripada kematian karena tenggelam. Disinilah keajaiban pertama mulai menampakkan jejaknya. Syekhona Khalil melihat penderitaan itu dengan mata batinnya yang tajam. Beliau bukan tipe ulama yang hanya diam melihat penderitaan. Beliau adalah pemuda yang percaya bahwa jika Allah telah mengizinkan seekor ikan bernapas di dalam air asin, maka Allah juga mampu memberikan kesegaran di tengah kepahitan. Seorang ibu dengan bayi yang lemas di pelukannya merangkak mendekati Syekhona Khalil, memohon setetes air dengan suara yang nyaris hilang. Pemandangan itu merobek hati sang wali. Syekhona Khalil bangkit, berdiri tegak di atas dek kapal yang masih miring dihantam ombak. Beliau menatap ke arah laut yang hitam pekat dan bergejolak. Dalam keheningan yang magis, beliau mengangkat tangannya, bukan untuk menantang alam, melainkan untuk bersimpuh dalam doa yang paling rahasia. Inilah momen yang akan mengubah sejarah spiritual Madura. Doa beliau bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran jiwa yang mampu menembus lapis-lapis langit. Meminta sesuatu yang dianggap mustahil oleh logika manusia. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mengubah api menjadi dingin bagi Ibrahim, maka ubahlah kepahitan laut ini menjadi penawar bagi hambimu yang kehausan. Bisik beliau dalam hati. Tanpa keraguan sedikitpun, Syekhona Khalil menciduk air laut yang keruh dan asin itu dengan sebuah wadah kecil. Para penumpang menatapnya dengan pandangan nanar. Mereka pikir sang pemuda telah kehilangan kewarasannya karena tekanan badai. Namun, saat air laut itu menyentuh wadah, sebuah keajaiban yang melampaui batas akal terjadi. Air yang tadinya bening keabu-abuan berubah warna menjadi putih kental, mengeluarkan aroma yang sangat harum, jauh lebih harum daripada susu manapun yang pernah ada di dunia. Keajaiban air laut yang berubah menjadi air susu ini seketika membuat suasana kapal menjadi hening mencekam. Tak ada lagi suara deru angin. Yang ada hanyalah aroma surgawi yang menyebar ke seluruh penjuru kapal. Syekhona Khalil memberikan wadah itu kepada ibu yang bayinya sedang sekarat. Begitu setetes air susu itu menyentuh bibir sang bayi, keajaiban kedua terjadi. Warna kulit yang tadinya biru pucat kembali merona, dan sang bayi kembali menangis dengan kuat, seolah baru saja mendapatkan energi dari langit. Satu demi satu penumpang mencicipi air susu dari samudera itu, dan ajaibnya, wadah kecil itu tak pernah kering, meski telah diminum oleh ratusan orang di atas kapal. Di balik fenomena ini, tersimpan sebuah rahasia besar
tentang kekuatan doa Syekhona Khalil. Beliau tidak pernah memamerkan kekuatannya, namun alam seolah tunduk pada ketaatannya. Air susu itu bukan sekadar penghilang haus, melainkan susu rohani yang menyembuhkan penyakit hati mereka yang meminumnya. Banyak penumpang yang seketika bertaubat, menangis torsidu-sidu, menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan kuasa Allah yang ditunjukkan melalui perantara pemuda Bangkalan ini. Badai yang tadinya ganas perlahan-lahan mulai mereda. Seolah-olah laut malu untuk tetap mengamuk di depan orang yang baru saja mengubah asinnya menjadi manis. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Berita tentang keajaiban ini menyebar dengan cepat hingga ke telinga para penguasa dan ulama-ulama sepuh di daratan. Ada yang menyambutnya dengan sujud syukur, namun tak sedikit yang merasa iri dan menganggap hal itu sebagai sihir yang berbahaya. Syekhona Khalil menyadari bahwa karomah ini adalah ujian berat bagi keikhlasannya. Saat kapal perlahan mendekati pelabuhan, beliau justru merasa gelisah. Beliau tahu bahwa mulai saat ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia akan dikejar, dicari, dan diuji oleh dunia yang haus akan keajaiban, namun sering lupa pada sang pemilik keajaiban. Kaki Syekhona Khalil pertama kali menyentuh pasir pantai Bangkalan saat desas-desus tentang keajaiban di tengah laut itu telah mendahuluinya seperti kilat yang menyambar di langit cerah. Pelabuhan yang biasanya hanya dipenuhi riuh rendah pedagang ikan, kini dipadati oleh kerumunan orang yang penasaran. Mereka berdesakan hanya untuk melihat wajah pemuda yang kabarnya mampu memerintah samudra untuk menyuguhkan susu. Namun, di tengah kerumunan itu, sepasang mata tajam milik seorang antek penguasa lokal terus mengawasi dengan penuh kecurigaan. Baginya, karomah bukanlah anugerah, melainkan ancaman bagi stabilitas kekuasaan yang selama ini dibangun di atas ketakutan rakyat. Syekhona Khalil melangkah dengan kepala tertunduk, bukan karena takut, melainkan karena beratnya beban kemasyhuran yang mulai menghimpit pundaknya. Beliau tidak menuju ke keramaian, melainkan memilih jalan setapak yang sunyi menuju kediaman keluarganya. Namun, baru beberapa langkah kaki melangkah, seorang pria tua dengan pakaian kompang camping menghadangnya di bawah pohon jati yang meranggas. Pria itu menangis tanpa suara, tangannya yang gemetar menunjuk ke arah tenggorokannya yang luka akibat penyakit menahun. Rakyat yang mengikuti dari kejauhan berhenti, menahan napas, menanti apakah keajaiban susu di tengah laut akan terulang kembali di daratan yang kering ini. Dalam keheningan yang mencekam itu, Syekhona Khalil tidak mengeluarkan wadah atau meminta air. Beliau justru mengambil segenggam tanah kering dari bawah kakinya. Orang-orang berbisik, mengira beliau akan melakukan sesuatu yang aneh. Namun, dengan penuh kasih, beliau membisikkan doa yang sama, yang menggetarkan samudera tempo hari. Tanah yang tadinya kasar dan gersang itu perlahan berubah teksturnya menjadi sehalus sutra di tangan beliau. Beliau mengusapkan tanah itu ke leher sang pria tua, dan dalam sekejap mata, luka yang menganga itu menutup, meninggalkan kulit yang bersih, seolah tak pernah tersentuh penyakit. Inilah fakta kedua tentang beliau. Bagi Syekhona Khalil, seluruh bumi adalah obat jika disentuh dengan asma Allah. Drama berubah menjadi ketegangan politik ketika berita kesembuhan sang pria tua sampai ke telinga adipati setempat. Sang penguasa merasa wibawanya terancam. Ia takut rakyat akan lebih patuh pada doa seorang pemuda daripada pada titahnya. Di sebuah malam yang tanpa bintang, sepasukan prajurit bersenjata lengkap mengepung gubuk sederhana tempat Syekhona Khalil beristirahat. Mereka datang dengan tuduhan menggunakan sihir untuk menghasut massa. Tanpa perlawanan, Syekhona Khalil membiarkan tangannya dibelenggu besi panas. Beliau tidak melawan, karena beliau tahu bahwa penjara manusia tidak akan pernah bisa mengurung jiwa yang telah merdeka di jalan Tuhan. Di dalam sel penjara yang gelap, lembab, dan dipenuhi aroma kematian, Syekhona Khalil justru menemukan kedamaian yang luar biasa. Beliau menjadikan jeruji besi sebagai dinding mihrab untuk bermunajat. Namun, sipir penjara yang kejam mencoba menguji kesabaran beliau dengan tidak memberikan makan dan minum selama berhari-hari. Mereka ingin melihat apakah sang wali bisa memberi makan dirinya sendiri dengan mukjizatnya. Di hari ketiga, saat tubuh manusia biasa seharusnya sudah mulai tumbang, para penjaga justru mencium aroma masakan yang sangat lezat dari dalam sel yang terkunci rapat itu. Saat mereka mengintip melalui celah pintu, mereka terbelalak melihat Syekhona Khalil sedang duduk tenang dengan hidangan yang masih mengepulkan asap di depannya. Keajaiban di dalam penjara ini
segera menjadi teror bagi para penjaga. Setiap kali mereka mencoba mengambil makanan itu, piring-piring tersebut menghilang di udara, namun kembali muncul saat Syekhona Khalil mulai menyuap. Sipir kepala yang tadinya garang, mendadak jatuh tersungkur di depan jeruji, memohon ampun karena menyadari bahwa yang mereka tahan bukanlah seorang penyihir, melainkan kekasih Allah yang dijaga langsung oleh tentara langit. Namun, keangkuhan sang adipati belum luntur. Ia justru memerintahkan agar penjagaan diperketat dan melarang siapapun berkomunikasi dengan Syekhona Khalil, bahkan berencana mengeksekusinya di alun-alun saat fajar tiba. Malam sebelum eksekusi, Syekhona Khalil menghabiskan waktunya dengan bersujud. Beliau tidak meminta pembebasan untuk dirinya, melainkan meminta hidayah bagi para penguasa yang buta hati. Tiba-tiba, seluruh tembok penjara bergetar hebat, bukan karena gempa bumi, melainkan karena suara zikir Syekhona Khalil yang begitu kuat hingga membuat fondasi bangunan tua itu retak. Belenggu besi yang melilit tangan beliau tiba-tiba melunak seperti lilin yang terkena api dan terlepas begitu saja. Namun, yang luar biasa adalah beliau tidak melarikan diri. Beliau tetap duduk di tempatnya, menunggu fajar, seolah ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu bersembunyi di balik kegelapan. Fajar yang dinanti pun tiba dengan semburat merah yang tampak seperti darah di ufuk timur. Alun-alun Bangkalan sudah dipenuhi rakyat yang menangis dalam diam. Sang adipati berdiri sombong di atas panggung eksekusi, memberi aba-aba kepada Algojo untuk segera melaksanakan tugasnya. Syekhona Khalil dibawa ke tengah lapangan dengan tenang saat Algojo mengangkat pedangnya yang berkilauan tertimpa sinar matahari. Sebuah kejadian yang akan diceritakan turun-temurun terjadi. Pedang baja yang sangat tajam itu mendadak melengkung saat hendak menyentuh leher Syekhona Khalil. Seolah-olah leher beliau terbuat dari batu yang tak tertembus. Ketakutan massal melanda alun-alun. Algojo itu terjatuh lemas. Pedangnya terlepas dari tangan yang gemetar. Sang adipati yang melihat kejadian itu langsung pucat pasi. Seluruh keberaniannya hilang ditelan bumi. Syekhona Khalil bangkit, menatap sang penguasa bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan penuh iba. Kekuasaanmu hanyalah titipan, namun kebenaran adalah abadi, ucap beliau dengan suara yang menggema hingga ke sudut-sudut kota. Di saat itulah sang adipati turun dari kursinya, merangkak di atas tanah untuk mencium kaki sang wali, memohon ampun atas kesombongannya yang telah melampaui batas. Syekhona Khalil yang berjalan meninggalkan alun-alun tanpa menoleh sedikit pun pada kemewahan yang ditawarkan sang penguasa sebagai tebusan dosa. Beliau kembali ke jalan kesunyian, menyadari bahwa kemenangan di daratan ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Namun, di balik kemenangan itu, sebuah bayangan hitam dari masa lalu kembali muncul. Seseorang dari masa muda beliau yang mengetahui rahasia doa yang pernah beliau pelajari di pesantren rahasia, kini datang untuk menagih janji. Siapakah sosok misterius ini? Dan apakah Syekhona Khalil sanggup menjaga karomahnya dari tenggen-tenggen yang ingin menyalahgunakannya untuk ambisi pribadi? Rahasia besar tentang susu dari samudera ternyata belum sepenuhnya terungkap. Dan kunci jawaban itu ada pada perjalanan beliau menuju tanah suci Mekah. Angin laut kembali berembus kencang, membawa aroma garam yang mengingatkan Syekhona Khalil pada keajaiban air susu yang pernah menyelamatkan ratusan nyawa. Namun, ketenangan beliau terusik ketika sesosok pria berjubah hitam dengan sorot mata sedalam jurang muncul di ujung dermaga yang sepi. Pria itu adalah sosok dari masa lalu yang pernah bersama-sama menimba ilmu di sebuah pesantren terpencil di pedalaman timur. Namun ia memilih jalan pintas untuk meraih kekeramatan demi memuaskan ambisi duniawi. Kehadirannya bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menantang kedalaman ruhani Syekhona Khalil. Ia merasa bahwa rahasia doa yang mampu mengubah air laut menjadi susu adalah miliknya juga. Sebuah kunci kekuatan yang seharusnya ia kuasai untuk mengendalikan alam. Drama dimulai saat pria misterius itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika air laut di sekitar pelabuhan mulai bergolak tidak beraturan. Ia mencoba meniru karomah Syekhona Khalil, merapal mantra-mantra yang terdengar asing dan berat di telinga. Namun, bukannya berubah menjadi susu yang harum. Air laut itu justru berubah menjadi cairan hitam pekat yang berbau busuk, membuat ikan-ikan di pesisir mati mengambang. Mengapa doa kita berbeda? Khalil, bukankah kita membaca kitab yang sama? Teriak pria itu dengan penuh kecemburuan yang membakar dada. Syekhona Khalil
hanya menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Karena beliau tahu bahwa fakta ketiga tentang karomah adalah keikhlasan. Tanpa itu, doa hanyalah mantra yang tak memiliki nyawa. Ketegangan meningkat saat pria itu, yang merasa dipermalukan oleh kegagalannya sendiri, mulai menyerang secara batin. Ia mengirimkan energi gelap yang membuat langit bangkalan mendadak tertutup awan mendung yang sangat rendah, seolah-olah akan meruntuhkan kubah langit. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan mulai menggigil ketakutan, merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Syekhona Khalil tetap berdiri tegak, tak bergeser sedikit pun dari tempat sujudnya di atas dermaga kayu yang mulai goyah. Beliau tidak membalas serangan itu dengan kemarahan, melainkan dengan untayan salawat yang meluncur lembut dari bibirnya, menciptakan sebuah perisai cahaya yang tak terlihat, namun mampu meredam segala kegelapan. Di tengah pertarungan batin yang hebat itu, Syekhona Khalil memutuskan untuk memulai perjalanan besarnya menuju Tanah Suci Mekah. Beliau menyadari bahwa untuk menjernihkan rahasia doa air susu samudra ini, beliau harus bersujud di depan Ka'bah dan berguru pada ulama-ulama besar di sana. Namun, pria misterius itu tidak membiarkan beliau pergi dengan mudah. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menutup jalur pelayaran. Kabut tebal menyelimuti lautan, membuat tidak ada satupun kapal yang berani berlayar meninggalkan pelabuhan. Kapten kapal yang sedianya mengangkut Syekhona Khalil hanya bisa tertunduk lesu, menyatakan bahwa perjalanan kali ini mustahil dilakukan tanpa mengorbankan nyawa seluruh penumpang. Namun, bagi kekasih Allah, mustahil hanyalah kata yang digunakan oleh mereka yang tidak mengenal kekuasaannya. Syekhona Khalil melangkah menuju bibir dermaga, menatap kabut hitam yang menghalangi jalan. Beliau mengambil selembar sorban putihnya, lalu membentangkannya di atas permukaan air laut yang masih berbau busuk akibat ulah si pria gelap. Disinilah terjadi sebuah peristiwa yang akan mengguncang iman siapapun yang menyaksikannya. Sorban itu tidak tenggelam, justru mengapung dan mengeras seperti sebuah perahu kencana. Syekhona Khalil melangkah ke atas sorbannya dengan tenang, seolah sedang berjalan di atas hamparan permadani di dalam masjid yang damai. Pria misterius itu terbelalak. Ia mencoba mengirimkan gelombang besar untuk menenggelamkan sorban tersebut. Namun anehnya, setiap kali ombak besar mendekat, ombak itu mendadak melunak dan justru berubah menjadi air susu yang harum, persis seperti keajaiban pertama di atas kapal. Aroma susu surgawi itu kembali memenuhi udara, menetralisir bau busuk dan menghancurkan kabut hitam yang menutupi pelabuhan. Syekhona Khalil melaju di atas air hanya dengan selembar kain sorban, meninggalkan daratan bangkalan menuju kapal besar yang sudah menunggunya di tengah laut. Inilah bukti bahwa karomah beliau bukanlah untuk dipamerkan, melainkan sebagai sarana untuk memenuhi panggilan ilmu dan ibadah. Emas yang ia bawa tak lagi berguna di tengah lautan luas. Syekhona Khalil menghampirinya, bukan untuk meminta harta, melainkan untuk memberikan sepotong roti kering yang beliau rendam ke dalam air laut. Ajaibnya, saat roti itu menyentuh air laut, air tersebut kembali berubah menjadi susu yang segar dan seketika menyembuhkan sang saudagar setelah meminumnya. Sang saudagar menangis bersimpuh, menyadari bahwa di hadapan Tuhan, emas hanyalah kerikil tak bermakna. Drama spiritual ini semakin dalam saat kapal mulai memasuki wilayah Laut Merah. Syekhona Khalil merasakan ada sesuatu yang menarik jiwanya ke dasar laut. Sebuah rahasia kuno yang tersimpan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau menghabiskan malam-malam di atas dek dengan berzikir tanpa henti. Suatu malam, para penumpang melihat cahaya terang benderang muncul dari arah bawah laut, seolah-olah ada matahari yang sedang tenggelam di kedalaman air. Cahaya itu mengikuti arah kapal yang ditumpangi Syekhona Khalil, membuat ikan-ikan besar meloncat kegirangan di sekitar kapal. Para klasik kapal yang sudah berpengalaman puluhan tahun pun tak mampu menjelaskan fenomena alam yang sangat indah sekaligus mencekam itu. Namun, di tengah keindahan itu, cobaan fisik kembali menguji. Kapal terjebak di wilayah yang sama sekali tidak berangin selama berminggu-minggu, membuat mesin kapal tak berguna dan layar hanya terkulai lemas. Persediaan makanan mulai menipis, dan kepanikan kembali menghantui para jamaah calon haji. Disinilah kebesaran jiwa Syekhona Khalil kembali diuji. Beliau bukan hanya harus menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga harus menjaga kewarasan ratusan orang yang mulai berputus asa. Beliau mengajak semua orang untuk melakukan salat berjamaah di atas dek kapal, memohon hujan rahmat dari langit
yang terik tanpa awan sedikit pun. Saat Syekhona Khalil mengakhiri salam dalam syalatnya, tiba-tiba dari langit yang bersih itu turun butiran-butiran salju putih yang manis rasanya, persis seperti rasa air susu yang pernah beliau buat. Namun, di saat kegembiraan melanda kapal, Syekhona Khalil melihat bayangan pria misterius dari masa lalunya berdiri di atas gelombang air jauh di belakang kapal, mengejar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Nrupanja. Perseteruan ini belum berakhir di daratan Jawa. Pria itu telah menjual jiwanya demi kekuatan hitam untuk mengikuti Syekhona Khalil hingga ke gerbang Mekah. Akankah perjalanan suci ini berujung pada pertumpahan darah di lautan? Dan rahasia apa yang sebenarnya ingin dicuri oleh pria itu dari doa Syekhona Khalil? Gelombang laut merah yang tadinya tenang mendadak bergejolak hebat, membelah diri menjadi dua arus yang saling bertabrakan. Di kejauhan, sosok pria berjubah hitam itu melesat di atas permukaan air dengan kecepatan yang melampaui logika, meninggalkan jejak air yang berubah menjadi nanah hitam di belakangnya. Penumpang kapal berteriak histeris, menyangka bahwa malaikat maut sedang datang menjemput di tengah perjalanan suci mereka. Syekhona Khalil berdiri di buritan kapal, menatap bayangan kegelapan itu dengan wajah yang tak menunjukkan setitik pun rasa gentar. Beliau menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pertarungan antara keikhlasan cahaya dan ambisi kegelapan yang ingin menodai tanah suci. Pria itu berhenti tepat beberapa meter dari lambung kapal, berdiri tegak di atas ombak yang mendidih. Khalil, serahkan kunci doa air susu itu padaku, atau aku akan menenggelamkan seluruh kapal ini beserta isinya ke dasar neraka laut. Suaranya menggelegar, beradu dengan suara petir yang tiba-tiba muncul di langit yang tadi bersih. Sang musuh mulai merapal mantra kuno yang ia curi dari kitab-kitab terlarang, membuat air laut di bawah kapal mulai membentuk pusaran raksasa yang siap menelan apa saja. Kapal kayu itu berderit kencang, kayu-kayunya seolah akan patah berkeping-keping akibat tekanan energi negatif yang luar biasa dahsyat. Di tengah kepanikan yang memuncak, Syekhona Khalil melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Beliau tidak mengangkat tongkat atau merapal mantra balasan. Beliau justru duduk bersimpuh di atas dek yang miring, lalu mengeluarkan sebuah tasbih kayu zaitun miliknya. Dengan suara yang sangat rendah, namun mampu menembus gemuruh badai, beliau mulai membaca ayat-ayat kursi. Setiap butir tasbih yang berputar seolah memancarkan gelombang kedamaian yang luar biasa. Ajaibnya, pusaran air yang tadinya ingin menelan kapal, perlahan-lahan mulai melambat dan berubah menjadi hamparan air yang putih berkilau. Syekhona Khalil kemudian menatap langsung ke mata pria itu, sebuah tatapan yang penuh dengan pancaran basyirah, atau mata batin yang mampu membakar kepalsuan. Duhai saudaraku, kau mengejar air susu yang bisa habis, sementara kau melupakan sang pemberi air susu yang tak pernah kering. Doa ini tidak memiliki kunci, ia hanya memiliki pintu, dan pintunya adalah kerendahan hati yang tidak kau miliki. Ucap Syekhona Khalil. Kalimat itu seperti ribuan jarum cahaya yang menusuk jantung kegelapan sang musuh. Pria itu berteriak kesakitan, karena bagi jiwa yang penuh kesombongan, kebenaran adalah api yang paling menyiksa. Dalam kemarahannya yang memuncak, sang musuh mencoba melakukan serangan terakhir yang sangat berbahaya. Ia memadatkan seluruh energi hitamnya menjadi sebuah bola api gelap yang ia lemparkan tepat ke arah Syekhona Khalil. Namun, saat bola api itu hampir menyentuh tubuh sang wali, tiba-tiba dari kedalaman laut muncul seekor ikan raksasa yang melompat dan menelan bola api tersebut. Ikan itu kemudian kembali masuk ke dalam laut dan menyemprotkan air melalui lubang di punggungnya. Ajaibnya, air yang disemprotkan itu bukanlah air garam, melainkan air susu yang sangat murni, yang langsung jatuh menyirami dek kapal dan memadamkan segala sisa kegelapan. Kejadian ini membuat sang musuh kehilangan seluruh kekuatannya. Ia terjatuh dari atas ombak dan mulai tenggelam ke dalam laut yang asin. Di saat itulah sisi kemanusiaan Syekhona Khalil kembali bersinar. Beliau tidak membiarkan musuhnya binasa begitu saja. Beliau melemparkan ujung sorbannya ke arah pria yang tenggelam itu. Sorban tersebut memanjang secara ajaib, melilit tubuh sang musuh, dan menariknya naik ke atas dek kapal. Para penumpang terbelalak melihat Syekhona Khalil menyelamatkan orang yang hampir saja membunuh mereka semua. Inilah fakta keempat dari karomah beliau. Karomah bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberi kesempatan bagi jiwa yang tersesat untuk kembali. Pria berjubah hitam itu tergeletak lemas di dek batuk-betuk,
mengeluarkan cairan hitam dari paru-parunya. Ia menatap Syekhona Khalil dengan pandangan yang sudah berubah. Kemarahan itu telah berganti dengan rasa malu yang luar biasa besar. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang bertarung melawan seseorang yang sudah tidak lagi memiliki ego duniawi. Ampuni aku, Khalil, aku telah buta oleh kecemburuan. Isaknya tertahan. Syekhona Khalil hanya tersenyum dan memberikan segelas air yang baru saja beliau ambil dari laut. Saat air itu diminum, sang musuh langsung merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Air laut itu telah menjadi susu penawar bagi racun di hatinya. Setelah badai batin dan alam itu berakhir, kapal kembali melaju dengan tenang menuju pelabuhan Jeddah. Namun, ujian bagi Syekhona Khalil belum selesai. Saat mereka mendarat di Tanah Suci, berita tenteng ulama muda dari Jawa yang mengubah laut menjadi susu sudah sampai ke telinga para penguasa Hijaz dan para ulama di Masjidil Haram. Banyak yang menyambut dengan takjub. Namun ada juga para ulama formalis yang meragukan keabsahan karomah tersebut, menganggapnya sebagai hal yang berlebihan atau menyimpang dari syariat. Syekhona Khalil kini harus menghadapi ujian intelektual yang paling berat dalam hidupnya, berdebat dengan para ulama besar Mekah untuk membuktikan bahwa karomahnya benar-benar berasal dari Allah. Di bawah naungan Ka'bah yang megah, Syekhona Khalil menghabiskan hari-harinya dengan tawaf dan belajar. Namun, suatu hari, beliau dipanggil oleh seorang mufti besar yang ingin menguji kedalaman ilmunya. Tantangannya bukan lagi mengubah air, melainkan menjelaskan hakikat doa di hadapan majelis ulama dari berbagai belahan dunia. Jika beliau gagal meyakinkan mereka, beliau terancam dilarang mengajar dan dianggap sebagai penyebar bidah. Syekhona Khalil melangkah menuju majelis itu dengan tenang, membawa sebotol air laut yang ia bawa sejak dari Madura. Air yang tetap menjadi susu meski sudah berhari-hari mendarat. Suasana tegang di salah satu sudut Masjidil Haram. Ribuan pasang mata menatap Syekhona Khalil yang berdiri di tengah lingkaran para ulama sepuh yang berwajah serius. Syekhona Khalil membuka tutup botolnya, dan aroma susu surgawi itu seketika memenuhi ruangan, membuat banyak ulama tertegun. Namun, sang mufti besar mengangkat tangannya. Tunjukkan pada kami bukan hanya keajaiban fisiknya, tapi tunjukkan di mana letak dalil dari setiap tetes susu ini. Syekhona Khalil menarik napas dalam-dalam, siap untuk membuka rahasia terbesar yang belum pernah beliau ucapkan kepada siapapun. Rahasia tentang hubungan antara sholawat dan air kehidupan yang akan membuat seisi Mekah terdiam membisu. Suasana di dalam salah satu rumbak Masjidil Haram mendadak sunyi, seolah-olah detak jantung ribuan orang yang hadir di sana terhenti secara serempak. Para ulama dari Mesir, Maroko, hingga Syam mencondongkan tubuh, menanti jawaban dari pemuda asal Bangkalan yang berdiri tenang di tengah-tengah mereka. Syekhona Khalil memegang botol berisi air laut yang telah berubah menjadi susu itu. Namun pandangannya tidak tertuju pada botol tersebut, melainkan menatap jauh ke arah Ka'bah. Beliau menyadari bahwa di tanah suci ini, keajaiban tidak boleh berdiri sendiri tanpa fondasi ilmu yang kokoh. Jika beliau gagal menjelaskan hakikat di balik karomah ini, maka fitnah besar akan menodai perjalanan spiritualnya. Duhai para guru yang mulia, suara Syekhona Khalil bergema lembut, namun memiliki wibawa yang mampu menggetarkan pilar-pilar masjid. Susu ini bukanlah sihir, bukan pula hasil dari mantra terlarang. Setiap tetes yang kalian hirup aromanya adalah perwujudan dari keberkahan solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bukankah Allah telah berjanji bahwa siapa yang bersolawat sekali, Allah akan membalasnya 10 kali lipat rahmat. Rahmat itu tidak terbatas bentuknya. Dan dalam keadaan darurat, di tengah samudra, rahmat itu mewujud menjadi penawar haus bagi umatnya. Penjelasan ini adalah fakta kelima yang sangat mendalam. Karomah Syekhona Khalil adalah buah dari cinta yang meluap kepada Rasulullah. Sang mufti besar Mekah mengernyitkan dahi, mencoba mencari celah dalam argumen tersebut. Lalu, mengapa harus air laut? Mengapa tidak turun hujan saja dari langit? Tanya sang mufti dengan nada menyelidik. Syekhona Khalil tersenyum. Sebuah senyuman yang memancarkan kedamaian batin. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa zat yang mampu menciptakan asin di dalam air yang luas, juga berkuasa mencabut rasa asin itu dalam sekejap mata. Air laut adalah lambang dunia yang pahit, dan susu adalah lambang iman yang manis. Doa ini adalah pengingat bahwa di tengah kepahitan dunia yang paling luas sekalipun, seorang mukmin akan selalu menemukan kemanisan
selama hatinya tertambat pada Sang Pencipta. Mendengar jawaban yang begitu filosofis, namun tetap berlandaskan tauhid yang murni, sebagian besar ulama mulai mengangguk-angguk kagum. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika seorang ulama senior yang terkenal sangat kaku menantang Syekhona Khalil untuk melakukan satu hal lagi. Jika benar susu ini adalah buah dari solawat, maka tunjukkanlah kepada kami keberkahan solawat itu pada air yang paling suci di muka bumi ini. Ambillah air Zam-Zam, dan jika ia berubah rasa tanpa kehilangan kesuciannya, maka kami akan bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar kekasih Allah. Ini adalah tantangan yang sangat berat, karena air Zam-Zam sudah memiliki kedudukan tertinggi secara ruhani. Syekhona Khalil melangkah menuju sumur Zam-Zam, diikuti oleh majelis ulama dan ribuan jamaah. Ketegangan kembali memuncak. Banyak yang khawatir jika Syekhona Khalil gagal, maka kehormatannya akan hancur di depan Ka'bah. Syekhona Khalil mengambil secangkir air Zam-Zam yang bening. Beliau tidak meminta air itu berubah menjadi susu secara fisik, karena beliau menghormati kesucian Zam-Zam. Beliau hanya memegang cangkir itu, menutup mata, dan membacakan solawat dengan getaran jiwa yang begitu hebat, hingga cangkir di tangannya tampak bercahaya terang. Syekhona Khalil kemudian mempersilakan sang mufti untuk meminumnya. Saat sang mufti mencicipi air tersebut, matanya mendadak terbelalak, dan ia jatuh terduduk sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasakan rasa yang tak pernah ia temukan di dunia. Air itu tetap bening seperti Zam-Zam, namun rasanya memiliki kemanisan susu surgawi yang membuat seluruh jiwanya merasa kenyang dan damai seketika. Ini bukan sekadar perubahan rasa, isak sang mufti. Ini adalah rasa dari kerinduan yang tuntas kepada sang Nabi. Majelis ulama pun seketika berdiri dan memeluk Syekhona Khalil satu persatu. Pengakuan dari para ulama Mekah ini menjadi titik balik penting dalam hidup beliau. Pemuda bangkalan itu kini diakui sebagai salah satu poros spiritual dunia. Drama di Mekah berlanjut ketika Syekhona Khalil mulai mengajar di bawah naungan Masjidil Haram. Namun, ketenaran ini membawa cobaan baru. Para bangsawan Arab yang kaya raya mulai datang membawa pundi-pundi emas, meminta Syekhona Khalil untuk membuatkan air susu bagi mereka agar bisnis mereka lancar atau penyakit mereka sembuh. Disinilah integritas beliau diuji. Beliau menolak semua emas itu dengan tegas. Beliau mengatakan bahwa karomah tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipesan. Jika kalian ingin merasakan kemanisan susu itu, maka bersolawatlah dengan hati, bukan dengan uang, ucap beliau kepada seorang saudagar yang mencoba menyuapnya dengan sekarung dinar. Di tengah kesibukan mengajar, Syekhona Khalil dikejutkan oleh kedatangan pria berjubah hitam dari masa lalunya, pria yang dulu pernah mencoba membunuhnya di tengah laut. Namun kali ini, pria itu datang dengan pakaian ihram putih yang lusuh dan wajah yang benar-benar bersih dari aura kegelapan. Ia telah bertaubat nasuha dan menghabiskan waktunya dengan membersihkan lantai Masjidil Haram sebagai bentuk penebusan dosa. Pertemuan ini menjadi adegan yang sangat mengharukan. Sang mantan musuh bersimpuh di kaki Syekhona Khalil, bukan lagi meminta kunci kekuatan, melainkan memohon agar diakui sebagai murid paling rendah. Namun, ketenangan di Mekah mulai terusik ketika sebuah wabah penyakit aneh mulai menyerang para jamaah haji di perkemahan Mina. Penyakit itu membuat orang kehilangan cairan tubuh dengan cepat dan banyak yang meninggal dunia dalam hitungan jam. Air menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Syekhona Khalil merasa terpanggil untuk turun tangan. Beliau melihat ribuan orang menderita, persis seperti suasana di kapal tempo hari. Namun kali ini, musuhnya bukan hanya rasa haus, melainkan penyakit yang mematikan. Beliau menyadari bahwa rahasia air susu samudera harus ia gunakan kembali. Namun, dengan skala yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Pemandangan Syekhona Khalil yang berdiri di tengah padang Arafah yang gersang di bawah terik matahari yang menyengat. Beliau membawa sebuah kendi kosong dan mulai melakukan salat hajat di atas pasir yang panas. Di sekelilingnya, ribuan jamaah yang sakit menanti dengan harapan terakhir mereka. Syekhona Khalil mengangkat kendi itu ke langit, dan tiba-tiba dari dalam kendi yang kosong itu keluar aliran air susu yang melimpah ruah, mengalir membentuk parit kecil yang mengelilingi perkemahan jamaah. Namun, saat orang-orang mulai berebut meminumnya, sesosok bayangan raksasa muncul dari arah gurun pasir, membawa badai debu yang sangat besar. Siapakah makhluk itu? Apakah ini ujian terakhir dari alam sebelum Syekhona Khalil
menyelesaikan ibadah hajinya, badai debu itu datang dengan suara meraung, menyapu butiran pasir hingga membentuk dinding raksasa yang seolah menghubungkan bumi dan langit. Di tengah pusaran angin yang mencekam, sesosok bayangan raksasa yang tampak seperti asap hitam pekat mulai memadat, membentuk sosok makhluk yang memancarkan aura permusuhan purba. Rupanya, kemasyhuran doa Syekhona Khalil tidak hanya mengundang decak kagum manusia, tetapi juga membangkitkan kemarahan penghuni alam gaib gurun pasir yang merasa wilayahnya terusik oleh pancaran cahaya solawat yang begitu terang. Makhluk itu adalah personifikasi dari kekeringan dan keputusasaan yang selama berabad-abad telah memangsa nyawa para pengelana di padang Arafah. Syekhona Khalil tetap berdiri tegak di samping kendinya yang terus mengalirkan air susu. Beliau tidak menunjukkan setitik pun kegentaran. Meski badai itu mulai merobek tenda-tenda jamaah dan membuat pasir beterbangan menusuk kulit, jamaah yang sedang sakit berteriak ketakutan, menyangka kiamat telah tiba di padang Arafah. Namun, Syekhona Khalil justru meletakkan telapak tangannya di atas tanah, mengirimkan getaran kedamaian yang seketika meredam guncangan bumi di bawah kakinya. Beliau menyadari bahwa fakta keenam dari perjalanan spiritualnya adalah tentang penaklukan nafsu amarah alam, bahwa seorang hamba yang telah damai dengan Tuhannya akan didamaikan pula dengan seluruh makhluknya. Wahai makhluk yang tercipta dari api yang panas, mengapa engkau mencoba menghalangi rahmat bagi mereka yang sedang mencari ampunan? Suara Syekhona Khalil terdengar jernih, menembus deru badai yang memekakan telinga. Bayangan raksasa itu menggeram. Suaranya seperti beta-beta besar yang beradu. Ia merasa wilayah kekuasaannya yang gersang dan mematikan kini berubah menjadi taman rahmat karena air susu yang mengalir dari kendi sang wali. Baginya, kemanisan doa Syekhona Khalil adalah racun yang menghancurkan eksistensi kegelapannya. Makhluk itu melancarkan serangan berupa hawa panas yang luar biasa, mencoba menguapkan air susu tersebut sebelum sempat menyentuh bibir para jamaah yang sekarat. Namun, disinilah keajaiban yang lebih besar terjadi. Syekhona Khalil tidak membalas dengan mantra pengusir setan yang keras. Beliau justru mengambil segenggam air susu dari parit kecil itu dan melemparkannya ke arah badai debu tersebut. Ajaibnya, setiap tetes air susu yang mengenai badai itu berubah menjadi butiran salju yang mendinginkan atmosfer. Hawa panas yang mematikan seketika berubah menjadi angin sejuk yang membawa aroma surgawi. Makhluk raksasa itu mulai mengecil, tersiksa oleh kesejukan yang tidak pernah ia kenal. Bukan kebencian yang mengalahkannya, melainkan luapan kasih sayang dan rahmat yang terkandung dalam doa Syekhona Khalil. Melihat makhluk itu mulai melemah, Syekhona Khalil mendekat ke arah pusat badai. Beliau tidak memusnahkan makhluk tersebut, melainkan mengajaknya untuk tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Kembalilah ke tempatmu dalam keadaan tunduk, atau jadilah bagian dari rahmat ini, ucap beliau. Secara tak terduga, makhluk yang tadinya menyeramkan itu bersujud dan perlahan menghilang ke dalam perut bumi, meninggalkan sebuah mata air baru di tengah padang Arafah yang gersang. Mata air itu mengalirkan air yang bening, namun memiliki rasa manis susu, yang hingga kini jejak spiritualnya masih dirasakan oleh mereka yang memiliki hati yang bersih saat melakukan wukuf. Wabah penyakit yang menyerang jamaah haji pun sirna seketika setelah mereka meminum air susu dari kendi Syekhona Khalil. Kesembuhan massal ini menjadi berita yang menggetarkan seluruh jazirah Arab. Nama Khalil dari Bangkalan menjadi sebutan yang penuh hormat di lisan para syarif dan ulama Mekah. Namun, di tengah puncak kemasyhuran itu, Syekhona Khalil justru merasa bahwa tugasnya di Tanah Suci telah usai. Beliau merasa panggilan dari tanah kelahirannya, Madura, semakin kuat terdengar di telinga batinnya. Beliau menyadari bahwa karomah air laut menjadi susu ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bekal untuk membangun peradaban santri di Nusantara. Drama kepulangan beliau dimulai saat Syekhona Khalil berpamitan kepada guru-gurunya di Masjidil Haram. Banyak ulama besar yang menahan beliau agar tetap mengajar di Mekah. Namun Syekhona Khalil tetap teguh pada niatnya. Ilmu adalah cahaya yang harus dibawa pulang ke rumah yang gelap, jawab beliau dengan penuh tawadu. Namun, perjalanan pulang tidaklah mudah. Pemerintah kolonial yang saat itu mulai mendengar kabar tentang kehebatan seorang pemuda Madura di Mekah, mulai memasang mata-mata di setiap pelabuhan. Mereka khawatir kepulangan Syekhona Khalil akan memicu pemberontakan besar karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap rakyat. Di pelabuhan Jeddah,
Sebelum naiki kapal yang akan membawanya pulang, Syekhona Khalil kembali dihadang oleh seorang agen rahasia yang menyamar. Agen itu mencoba memberikan sebuah kotak perhiasan besar sebagai hadiah dari penggemar di Mekah. Namun, dengan mata batinnya, Syekhona Khalil tahu bahwa di dalam kotak itu terselip surat fitnah yang bisa menjebloskannya ke penjara saat tiba di pelabuhan Nusantara nantinya. Beliau menolak kotak itu dengan halus, lalu justru memberikan sebotol air susu yang beliau ambil dari kendi ajaibnya. Saat agen itu meminumnya, tiba-tiba lisannya terkunci dan ia tidak bisa berbohong lagi, hingga ia mengakui semua niat busuknya di depan banyak orang. Kapal yang membawa Syekhona Khalil perlahan meninggalkan pelabuhan Jeddah, membelah ombak Laut Merah yang kini tampak begitu bersahabat. Di atas dek, Syekhona Khalil menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya dalam perjalanan itu. Namun, di kejauhan, ia melihat sebuah kapal perang berbendera asing mulai membuntuti kapalnya dengan meriam yang diarahkan tepat ke arah buritan. Rupanya, pihak kolonial tidak ingin beliau sampai ke Madura dengan selamat. Apakah Syekhona Khalil akan kembali menggunakan karomah air lautnya untuk menghadapi meriam baja? Ataukah ada rahasia doa lain yang lebih dahsyat yang akan beliau tunjukkan di tengah samudera menuju tanah air? Penantian panjang rakyat Madura akan segera menemui puncaknya dalam sebuah reuni yang tak terlupakan. Kapal uap yang membawa Syekhona Khalil membelah Samudra Hindia dengan tenang. Namun di Cakrawala, kepulan asap hitam dari kapal perang kolonial semakin mendekat. Meriam-meriam raksasa itu telah dikunci, siap melumat kayu-kayu kapal hingga menjadi serpihan di tengah laut. Pihak kolonial merasa bahwa membunuh sosok pemuda ini adalah satu-satunya cara untuk memadamkan api perlawanan di tanah Madura sebelum api itu sempat berkobar. Para penumpang kapal mulai diliputi kecemasan luar biasa. Mereka merasa perjalanan haji mereka akan berakhir dalam tragedi berdarah di tangan penjajah. Namun, Syekhona Khalil justru duduk bersila di dek paling atas, memegang tasbihnya dengan jemari yang stabil. Seolah meriam baja itu hanyalah mainan anak-anak yang tak berarti. Drama memuncak saat kapal perang tersebut memberikan tembakan peringatan yang jatuh hanya beberapa meter dari lambung kapal. Air laut menyembur tinggi ke langit, menciptakan gelombang yang menggoyang hebat kapal jamaah. Sang kapten kapal penjajah berteriak melalui corong suara, memerintahkan agar kapal berhenti dan menyerahkan Syekhona Khalil sebagai tawanan. Di tengah kepanikan itu, Syekhona Khalil bangkit. Beliau tidak menunjukkan kemarahan, melainkan sebuah kewibawaan yang membuat seluruh awak kapal terdiam. Beliau meminta seember air laut untuk diambilkan dan diletakkan di depannya. Inilah fakta ketujuh sekaligus puncak dari rahasia karomah beliau. Alam bukan hanya bisa diubah rasanya, tapi juga bisa diperintah untuk menjadi perisai bagi kebenaran. Syekhona Khalil mencelupkan tangannya ke dalam ember berisi air laut yang asin itu. Lalu dengan gerakan tenang, beliau memercikan air tersebut ke arah kapal perang kolonial yang mengejar. Dengan izin Allah, biarkan kepahitan ini menjadi penghalang bagi kezaliman, bisik beliau. Seketika, keajaiban yang melampaui segala hukum fisika terjadi. Air percikan itu berubah menjadi kabut putih kental yang mengeluarkan aroma susu surgawi yang sangat harum. Kabut itu menyelimuti kapal perang kolonial dengan begitu pekat, membuat para tentara di atasnya tidak bisa melihat ujung hidung mereka sendiri. Radar dan kompas mereka berputar kacau, sementara mesin kapal mendadak mati total, seolah tersumbat oleh sesuatu yang sangat kental. Di sisi lain kapal yang ditumpangi Syekhona Khalil justru mendapatkan dorongan angin yang sangat kuat namun lembut. Kapal melesat dengan kecepatan yang tak masuk akal, melompati ombak-ombak besar. Sioliola laut sedang menyediakan karpet sutra di bawah lambung kapalnya. Para jamaah haji bersujud syukur, menangis melihat bagaimana tentara laut yang paling ditakuti di dunia itu tertinggal jauh di belakang, terperangkap dalam penjara kabut susu yang diciptakan oleh doa sang wali. Syekhona Khalil hanya tersenyum dan kembali berzikir, menyadari bahwa karomah ini adalah hadiah dari Allah untuk menjaga keselamatan para tamunia yang sedang pulang menuju tanah air. Saat kapal akhirnya memasuki perairan Selat Madura, suasana mendadak berubah menjadi sangat hikmat. Ribuan kapal nelayan kecil telah berbaris rapi membentuk koridor di tengah laut untuk menyambut kepulangan sang pemuda emas Bangkalan. Mereka telah mendengar kabar tentang keajaiban di Mekah dan perlindungan gaib di tengah samudera. Begitu Syekhona Khalil menapakkan kakinya kembali di dermaga Bangkalan, aroma susu surgawi itu kembali muncul, terbawa angin hingga ke pemukiman penduduk yang paling jauh. Rakyat tidak hanya menyambut seorang ulama,
Mereka menyambut sebuah harapan baru bagi peradaban Islam di Nusantara. Syekhona Khalil tidak meminta pesta penyambutan. Beliau justru langsung menuju masjid untuk melakukan sujud syukur selama berjam-jam. Di sanalah beliau merumuskan visi besar yang akan mengubah sejarah Indonesia, membangun sebuah pesantren yang bukan hanya mengajarkan fikih, tapi juga menanamkan cinta yang dalam kepada Rasulullah melalui siraman solawat. Beliau menyadari bahwa air susu samudra yang beliau bawa adalah simbol dari ilmu yang harus diberikan kepada rakyat, agar mereka tidak lagi meminum air asin penindasan dan kebodohan. Dari tangan beliaulah, kelak akan lahir raksasa-raksasa spiritual Nusantara, termasuk para pendiri organisasi Islam terbesar di tanah air. Rahasia doa Syekhona Khalil pun terungkap sepenuhnya di penghujung hayat beliau. Beliau mengajarkan bahwa keajaiban air laut menjadi air susu itu bukanlah inti dari segalanya. Intinya adalah bagaimana hati manusia yang keras dan asin oleh dosa bisa diubah menjadi lembut dan manis oleh zikir dan ilmu. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan mendidik ribuan santri, berbagi susu ruhani kepada siapa saja yang datang dengan rasa lapar akan kebenaran. Penjajah mencoba berkali-kali menangkap beliau. Namun, setiap kali mereka mendekat, mereka selalu menemukan keajaiban yang membuat mereka pulang dengan tangan hampa dan hati yang bergetar. Kisah agung ini ditutup dengan sebuah pemandangan syahdu di sore hari di pelataran pesantren Bangkalan. Syekhona Khalil tua sedang duduk bersama para santrinya, menatap ke arah laut yang pernah beliau taklukkan dengan doa. Beliau memegang segelas susu putih dan membagikannya kepada santri-santri kecilnya sambil berpesan, dunia ini luas dan seringkali terasa pahit seperti air laut. Namun, jangan pernah putus asa. Selama lidahmu masih basah dengan solawat dan hatimu penuh dengan cinta kepada Allah, maka kepahitan itu akan selalu berubah menjadi kemanisan yang abadi. Syekhona Khalil Bangkalan akhirnya berpulang ke haribaan Sang Pencipta, meninggalkan warisan yang tak akan pernah kering. Makamnya di Bangkalan hingga kini tak pernah sepi dari para peziarah yang mencari berkah dan kedamaian. Setiap tetes air yang diminum oleh para peziarah di sana seolah membawa memori tentang seorang pemuda yang pernah mengubah samudra menjadi susu, sebuah pengingat abadi bahwa bagi mereka yang percaya, tidak ada yang mustahil di hadapan kuasa Tuhan. Kisah ini berakhir di sini, namun cahaya Syekhona Khalil akan terus bersinar di hati setiap insan yang merindukan kemanisan iman di tengah pahitnya zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.